Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan teman-teman sekalian. Di kesempatan ini saya ingin berbicara tentang pendidikan sekuler. Kenapa tema ini penting untuk kita bahas? Karena kalau teman-teman peduli terhadap Islam, peduli terhadap kemajuan Islam, peduli terhadap bangkitnya peradaban Islam, maka sangat penting untuk memahami tentang topik ini. Nah, apa itu pendidikan sekuler? Kita perlu memahami kata-kata sekulernya dulu. Sekuler ini berasal dari kata-kata sekularisme, yaitu suatu aliran yang berasal dari worldview peradaban Barat. Artinya ini bukan produk Islam ya, bukan produk sejarah Islam, tapi ini produk sejarah Barat. Yaitu suatu aliran yang membebaskan kehidupan daripada nilai-nilai agama dan metafisik. Jadi, sederhananya, aliran yang memisahkan kehidupan dari unsur-unsur agama yang berbau-bau agama. Penyebaran daripada sekularisme ini disebut sekularisasi. Sekularisme itu alirannya, sekularisasi adalah proses penyebaran aliran sekularisme ini. Ada seorang ilmuwan barat bernama Harvey Cox dalam bukunya The Secular City menjelaskan ada 3 unsur dari sekularisme ini atau sekularisasi, yaitu yang pertama adalah disenchantment of nature, yaitu mengosongkan dunia dari nilai-nilai spiritual atau nilai-nilai agama. Yang kedua ada the secularization of politics, menyingkirkan agama dari politik. Dan yang ketiga adalah the consecration of values, menyingkirkan kehidupan dari nilai-nilai agama. Nah, 3 unsur dari sekularisasi inilah yang akan kita temukan ketika kita berbicara tentang proses sekularisasi. Dan sekularisasi ini pun terjadi dalam berbagai bidang, yaitu politik, sosial, psikologi, ekonomi, termasuk pendidikan yang akan kita bahas ini. Nah, bagaimana terjadi sekularisasi dalam pendidikan ini? Tentunya sederhananya memahami adalah dengan 3 unsur tadi. Nah, di sini saya ingin menyuguhkan fakta atau ciri-ciri suatu sekolah atau kampus itu sudah mengalami sekularisasi atau pendidikannya itu sudah disekulerkan. Apa ciri-ciri dari sekolah atau kampus yang sudah mengalami sistem pendidikan sekuler? Yang pertama adalah adanya pandangan bahwasanya ilmu itu netral atau bebas nilai. Jadi kalau memang di kampus atau sekolah itu percaya tentang teori ini, bahwasanya ilmu itu bebas dari nilai, mau itu nilai agama, budaya, nah, ini berarti sudah terjadi sekularisasi. Dan ini merupakan suatu masalah terbesar yang terjadi pada umat Islam saat ini. Ada seorang pemikir Melayu bernama Profesor Said Muhammad Naqib Al-Atas dalam bukunya Islam dan Sekularisme mengatakan bahwasanya masalah terbesar umat Islam pada abad ini adalah masalah ilmu, bukan ilmu yang tidak dipelajari sehingga menimbulkan kebodohan, tapi ilmu yang sudah rusak konsepnya sehingga muncullah istilah ilmu itu netral, bebas dari nilai. Apa maksudnya ilmu itu netral atau bebas dari nilai? Misalnya kalau kita lihat sekarang ini ya, ada orang misalnya belajar ilmu-ilmu umum, misalnya kita anggap misalnya ilmu marketing, ilmu pemasaran. Nah, itu sudah tidak melihat lagi nilai-nilai agama di situ. Saya belajar marketing, ingin produk saya ini terjual. Maka biasanya produk saya terjual ini buat kontroversi, walaupun memakai simbol-simbol agama. Seperti yang terjadi akhir-akhir ini, ada sebuah tempat penjualan miras alias minuman keras yang baru saja ditutup oleh Gubernur Jakarta. Nah, di mana dia ditutup gara-gara mempromosikan minuman keras gratis untuk orang-orang yang bernama Muhammad dan Maria. Kenapa ini bisa terjadi? Karena orang yang mempromosikan minuman keras yang haram ini, dia beranggapan bahwasanya tidak
perlu memerhati nilai-nilai kebaikan, keburukan, termasuk nilai agama. Yang penting penjualannya ini laku. Ini kan trik marketing, membuat kontroversi misalnya untuk mendapat awareness, mendapat perhatian publik. Jadi tidak apa-apa bikin kontroversi, apapun itu, mau agama, budaya yang disinggung. Padahal kalau misalnya kita sebagai umat Islam yang memahami ilmu itu tidak bebas nilai, ilmu itu pasti terikat dengan budaya, termasuk nilai-nilai agama. Maka ketika kita misalnya memahami misalnya marketing ini, walaupun kita membuat kontroversi untuk mendapatkan awareness tadi, pasti akan memperhatikan apa-apa yang hal-hal yang dapat menyinggung masyarakat, termasuk agama. Sudah jelas nama Muhammad, nama Nabi kita, nama Maria atau Maryam, ibunda Nabi Isa. Ini merupakan nama-nama yang dihormati dalam agama dan tidak mungkin disandingkan dengan barang-barang yang haram. Nah, jadi itulah pemahaman dari ilmu itu bebas nilai. Jadi pemahaman yang sebenarnya adalah ilmu itu tidak bebas nilai. Bahkan orang-orang barat, ilmuwan barat pun mengkritik teori ini. Bahwasanya ilmu itu tidak mungkin bebas nilai, pasti dia terikat oleh nilai agama, budaya, dan sebagainya. Nah, ilmu yang ada pada hari ini itu menjadi masalah, kata Profesor Alatas, karena dia satu, karena emang dianggap netral, bebas nilai. Yang kedua, karena sebenarnya dia nggak bebas nilai, tapi yang terjadi sekarang adalah ilmu itu terikat dengan elemen-elemen unsur budaya dan peradaban barat, worldview barat. Jadi ilmu yang kita pahami sekarang ini telah diskolarisasi, telah mengalami 3 hal tadi. Dihilangkan dari nilai-nilai rohani, nilai agama. Jadi sehingga pemahamannya ketika orang belajar apapun tidak dijadikan agama sebagai pedoman. Dan kata Profesor Hamid Fahmi Zarkashi pun, maksudnya ilmu sekarang yang terjadi sekarang ini nggak bebas nilai sebenarnya, tapi bebas dari nilai-nilai agama. Karena ini telah mengalami skolarisasi tadi. Jadi ketika di sekolah, ketika di kampus kita belajar, itu agama tidak menjadi pedoman lagi. Karena dianggap ilmu yang kita pelajari ini nggak ada hubungannya dengan kebaikan, keburukan, halal haram. Kemudian ciri-ciri yang kedua yaitu apabila ada pemahaman bahwasanya wahyu itu bukanlah sumber ilmu. Al-Quran, As-Sunnah, atau wahyu ini tidak dijadikan sebagai sumber ilmu. Yang dijadikan sumber ilmu adalah akal, panca indera. Jadi ketika misalnya sesuatu yang dipelajari itu masuk akal, bisa dialami, bisa dilihat, dirasakan, maka dia merupakan ilmu. Tapi kalau misalnya ada teori dari Al-Quran, dari As-Sunnah, maka itu tidak dianggap ilmu. Nah, ini juga termasuk dari bagian sekularisasi dalam pendidikan. Jadi ketika misalnya belajar sains, manusia misalnya berasal dari kera, sebagainya, gini-gini. Kata Al-Quran, manusia itu berasal dari tanah. Kemudian gurunya misalnya bilang, bukan, ini yang betul, nih teori-teori barat ini yang betul, teori ilmuwan ini yang betul, nih Al-Quran ini cukup untuk belajar agama saja ini. Nah, sebenarnya kita sebagai muslim tentu mempercayai bahwasanya ya kebenaran itu datangnya ya dari Allah, dari wahyu, begitu juga dari pemahaman akal, pemahaman panca indera, begitu juga intuisi. Tapi masalahnya orang-orang barat ada yang menganggap akal itu sebagai sumber ilmu, ada juga yang hanya menganggap panca indera itu saja sebagai sumber ilmu. Sehingga wahyu itu, apa yang ada dari kitab, dari Al-Quran, dari Sunnah, itu tidak dianggap sebagai sumber ilmu. Nah, ini yang keliru. Tentu berbahaya sekali ketika belajar agama dan umum ini tidak disatukan. Nah, terus ini kan kita bukan universitas Islam, bukan sekolah aliyah, bukan madrasah.